Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya atas nama Safitri Ramadhani. Nama saya ini Naya Sukma. Nama saya Siti Ramadhani. Nama saya Abdul Wahid Hidayat. Nah teman-teman, pernah tidak kalian menyadari bahwa kelebihan berat badan bukan hanya masalah penampilan, tetapi menjadi masalah kesehatan paling mendasar. Nah, maka dari itu kita perlu memahami obesitas, karena semakin dini kita mengenalinya, semakin besar pula untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai memahami epidemiologi penyakit obesitas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Obesitas telah menjadi masalah pandemi global dan masalah kesehatan yang paling mendasar. Menurut data dari WHO, lebih dari 1 miliar orang dewasa di dunia mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri, prevalensi angka kasus obesitas mulai meningkat sebanyak 23,4%. Kasus tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebanyak 31,8%, dan Papua 31,3%, serta Sulawesi Utara sebanyak 30,6%. Nah, penasaran mengenai obesitas? Yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 4. Nah, pada video perkenalan kami sebelumnya, kami telah memaparkan bahwa angka obesitas di dunia maupun di Indonesia itu masih sangat tinggi loh. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas bukan hanya masalah penampilan, tetapi menjadi masalah kesehatan yang serius dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Nah, untuk memahami mengapa sih kasus obesitas ini terus meningkat dan bagaimana cara mencegahnya, yuk kita bahas dalam ilmu epidemiologi berikut ini. Apa sih sebenarnya epidemiologi itu? Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penyakit atau masalah kesehatan terjadi dan menyebar di masyarakat, meliputi siapa yang terkena, di mana, kapan, serta apa penyebabnya. Dalam konteks obesitas sendiri, epidemiologi membantu mengetahui jumlah kasus, kelompok yang paling beresiko, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Jadi tujuannya adalah mengetahui besar masalah obesitas, menemukan faktor penyebab dan faktor resikonya, memantau perkembangan kasus dari waktu ke waktu, serta menjadi dasar dalam menyusun program pencegahan dan pengendalian obesitas agar lebih efektif. Wow, tujuannya sangat banyak ya. Lalu, apa sih manfaat kita memahami epidemiologi bagi penyakit obesitas itu? Epidemiologi membantu kita memahami penyebab dan pola terjadinya obesitas, mengenali kelompok yang paling berisiko, merancang program pencegahan yang tepat, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan tenaga kesehatan dalam membuat kebijakan untuk menurunkan angka obesitas. Nah, dari pembahasan podcast kita kali ini, kita sudah memahami bahwa epidemiologi itu ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kita mengenali obesitas. Mulai dari siapa yang berisiko, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegah penyakit obesitas tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, mengenai obesitas tidak berhenti sampai di sini saja loh teman-teman. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Wahid, dari tadi kamu cuma makan, duduk sambil main HP. Kamu gak takut kena masalah kesehatan? Santai aja, gue masih muda. Makanan-makanan ini juga enak. Nanti kalau punya waktu baru olahraga. Justru makan makanan seperti ini bisa meningkatkan risiko obesitas loh teman-teman. Masa cuma karena makan makanan kayak gini bisa kena obesitas? Coba kita jelaskan dengan konsep teori epidemiologi. Ini nih, yang pertama itu ada agent atau penyebab. Nah, penyebab dari obesitas itu bukan kuman atau bakteri loh, tapi dari makan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Oh begitu ya. Oh, yang kedua itu ada namanya host. Host itu adalah orang yang paling beresiko. Misalnya nih Wahid. Wahid ini adalah hostnya. Kenapa? Karena Wahid ini sering makan makanan cepat saji, jarang olahraga,
sehingga dia berisiko terkena obesitas. Nah, yang ketiga itu adalah environment atau lingkungan. Nah, contohnya itu seperti banyaknya makanan cepat saji di sekitar rumah, jarangnya aktivitas fisik, jarangnya dan seringnya duduk, dan kurangnya dukungan untuk hidup sehat. Oh, ternyata obesitas terjadi karena faktor penyebab kebiasaan seseorang dan lingkungan yang mempengaruhi. Bahkan obesitas itu tidak terjadi hanya karena satu faktor loh. Benar sekali, itulah yang disebut dengan garis sebab akibat. Misalnya nih, kamu makan makanan yang tinggi kalori seperti ini. Lalu kamu juga jarang olahraga. Terus kamu sering begadang sehingga waktu tidur kamu nggak cukup. Ditambah sering minum minuman yang manis. Nah, semua faktor itu saling berkaitan dan akhirnya menyebabkan berat badan meningkat dan hingga terjadilah obesitas. Oh, jadi bukan karena aku suka makan, tetapi karena banyak kebiasaan buruk yang berhubungan ya. Iya, benar sekali. Tapi bagaimana kita tahu kalau kebiasaan itu memang benar-benar dapat menyebabkan obesitas? Nah, caranya kita tahu itu bisa dijelaskan mengenai kriteria fasilitas Bradford Hill. Nah, yang pertama itu stres atau kekuatan hubungan. Jadi, semakin seseorang sering mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan jarang bergerak, maka semakin besar resikonya untuk terkena obesitas. Nah, yang kedua itu adalah konsistensi. Nah, hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik selalu berkaitan dengan meningkatnya obesitas. Nah, yang ketiga ini yaitu temporality atau urutan waktu. Penyebabnya ini terjadi lebih dahulu. Misalnya nih Wahid, kalau mempertahankan makan makanan yang tidak sehatnya sampai bertahun-tahun, dia bisa berisiko terkena obesitas loh. Nah, yang keempat yaitu biological gradient atau hubungan dosis respon. Semakin sering seseorang mengonsumsi makanan tinggi kalori dan semakin jarang bergerak, maka resiko obesitasnya juga semakin besar. Nah, yang kelima itu adalah plausibility. Nah, secara ilmiah, kelebihan kalori akan disimpan pada lemak, sehingga berat badan akan meningkat. Oh, sekarang aku paham kenapa kebiasaan sehari-hari dapat menyebabkan obesitas. Nah, kamu paham kan sekarang? Mari kita lihat proses riwayat alamiah penyakit atau proses penyakit itu bisa terjadi. Nah, pada fase perkembangan penyakit ini, yang pertama itu fase pre-pathogenesis, yaitu di mana mungkin seseorang bisa terlihat sehat, tapi ternyata sudah ada faktor resiko dari suatu penyakit karena dia sering mengonsumsi makan makanan tinggi kalori, makan makanan cepat saji, tetapi dia jarang bergerak. Jadi itu memungkinkan bahwa faktor resiko sudah ada di dalam tubuh seseorang. Nah, kalau kebiasaan itu terus berlangsung, masuk ke fase pathogenesis, lemak mulai menumpuk dan berat badan meningkat walaupun kadang belum terasa keluhannya. Nah, fase selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Nah, ini gejala obesitasnya ini mulai terlihat. Nah, bagaimana cara terlihatnya? Berat badan Wahid mulai bertambah, perutnya membesar, Wahid cepat lelah. Kalau misalnya beraktivitas napasnya cepat, sehingga ketika Wahid ke dokter, dia berisiko terkena obesitas. Nah, jika tidak ditangani akan masuk ke outcome penyakit. Obesitas dapat menimbulkan diabetes tipe A, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Wah, banyak sekali ya faktor penyakitnya yang dapat dari obesitas. Kalau begitu, bagaimana caranya mengetahui apakah seseorang sudah berisiko mengalami obesitas? Nah, caranya itu melalui screening obesitas. Screening itu pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi seseorang yang berisiko atau sudah mengalami obesitas sejak dini, bahkan sebelum muncul komplikasi. Benar sekali, screening itu juga dapat dilakukan dengan mengukur berat badan, tinggi badan, menghitung indeks massa tubuh ataupun IMT. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pengukuran lingkar perut supaya kita mengetahui bahwa ini ada penumpukan lemak atau tidak di perut ini. Nah, jika hasil screening yang menunjukkan IMT dan lingkar perut sudah melebihi batas normal, seseorang dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar dapat memperoleh edukasi, pengaturan pola makan, dan penanganannya lebih lanjut.
Jadi screening sangat penting ya, karena obesitas bisa diketahui lebih awal sehingga dapat segera dicegah agar tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Benar sekali, maka dari itu ayo kita mulai gaya hidup sehat supaya kita dapat terhindar dari penyakit obesitas. Nah, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya tentang penyakit obesitas, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur frekuensi penyakit. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu pada penelitian 2024, peneliti melakukan penelitian mengenai hubungan aktivitas fisik dan konsumsi minuman manis terhadap kejadian obesitas pada orang dewasa di Kota Jakarta. Sebanyak 800 orang dewasa diikuti selama 1 tahun. Nah, yang mengalami obesitas terdapat 160 orang, belum mengalami obesitas 640 orang. Selama 1 tahun muncul 64 kasus baru. Total waktu pengamatan 760 orang per tahun. Nah, kemudian kita akan membandingkan konsumsi minuman manis. Tidak terkena obesitas yang sering mengonsumsi minuman manis yang obesitas sebanyak 90 orang dan tidak mengalami obesitas sebanyak 210 orang. Sedangkan yang jarang yaitu pada obesitas 30 orang yang tidak mengalami obesitas 270 orang. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan rasio yaitu perbandingan kedua angka yang apa? Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung rasio. Rasio adalah perbandingan dua nilai yang berdiri sendiri. Kita lihat pada penderita obesitas terdapat 160 orang yang tidak mengalami obesitas 640 orang. Kita menggunakan rumus jumlah kasus yaitu penderita obesitas dibagi jumlah bukan kasus yaitu yang tidak mengalami obesitas. Nah, jadi kita membagi 160 dibagi 140 menjadi 0,25. Nah, 0,25 ini kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi interpretasinya yaitu pada awal penelitian untuk setiap satu orang mengalami obesitas terdapat 4 orang yang tidak mengalami obesitas. Nah, yang kedua kita akan mencari proporsi. Kita ketahui bahwa proporsi itu adalah perbandingan jumlah suatu kejadian dengan total populasi atau bagian dari keseluruhan. Nah, kita ketahui bahwa rumus proporsi itu adalah kasus obesitas dibagi dengan total responden. Nah, kasus obesitasnya itu berapa? Nah, kasus obesitas itu adalah 160 orang dibagi dengan total respondennya itu adalah 800 orang. Sehingga 160 dibagi 800 menghasilkan 0,2. Nah, 0,2 ini dikali lagi dengan 100 sehingga 20%. Jadi interpretasinya adalah proporsi penderita obesitas pada awal pengamatan adalah 20% dari total keseluruhan populasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prevalensi. Nah, di sini kita sudah mengetahui yaitu di sini sudah ada kasus lama yaitu 160 orang, kasus baru 64 orang, populasi atau maupun responden itu 800 orang. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan rumus dan di sini rumusnya itu total kasus lama ditambah total kasus baru dibagi total populasi baru dikali 100. Nah, jadi kan di sini total kasusnya itu sudah 160 orang. Baru total kasus barunya itu 64 orang. Baru dibagi 800 ya, jadi kita ngambil di populasi. Nah, habis itu dikali 100. Habis itu 160 ditambah 64 yaitu 224. Nah, dimasukkan lagi 800 di sini. Nah, 224 dibagi 800 itu hasilnya 0,28. Nah, bisa 0,28 ini dikali 100 dan hasilnya adalah 28%. Nah, untuk prevalensi obesitas pada kelompok populasi tersebut ada 28%. Nah, sekarang kita akan mengukur incidence rate, yaitu mengukur
penyakit yang terjadi dalam satu populasi. Dan di sini kita ketahui kasus obesitas baru ada 64 orang, kasus total waktu ada 760% per tahun. Jadi rumusnya itu jumlah kasus baru per total waktu, yaitu 64 per 760 sama dengan 8,42. Jadi terjadi rata-rata 8,42 kasus baru obesitas pada setiap 100 orang yang diamati selama 1 tahun. Nah, sekarang kita akan menghitung ukuran asosiasi dan dampak potensial pada bagian nomor 1, yaitu relative risk atau RR. Nah, kita ketahui bahwa RR itu rumusnya adalah A tambah B dibagi C dibagi C tambah D. Nah, A itu apa? A itu sering minum manis dan berisiko obesitas. Nah, sehingga A-nya itu adalah 90. Nah, dibagi 90 ditambah 210 itu adalah sering minum manis tetapi dia tidak berisiko obesitas, sehingga 90 ditambah 210. Nah, dibagi, C itu adalah jarang tapi dia berisiko obesitas, sehingga C-nya itu adalah 30. Nah, dibagi C tambah D, 30 ditambah 270. Nah, dia itu jarang tetapi dia itu tidak berisiko obesitas, yaitu sebanyak 270, sehingga 30 ditambah 270 menghasilkan 300, 90 ditambah 210 itu menghasilkan juga 300, sehingga 90 dibagi 300, 30 dibagi 300, nah 90 dibagi 300 itu 0,3, 30 dibagi 300 itu sama dengan 0,1, nah 0,3 dibagi 0,1 itu sama dengan 3, sehingga interpretasinya adalah kelompok yang sering minum minuman manis memiliki resiko 3 kali lebih besar terkena obesitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan odds ratio atau juga disebut dengan OR. Jadi odds itu artinya kemungkinan. Nah, jadi di sini kita akan melihat yang terpapar obesitas yang sering minum manis dan jarang yang minum manis. Nah, untuk rumus odds ratio atau OR ini yaitu A dikali C per B kali C sama dengan, nah A-nya itu 90, B-nya itu 210, C-nya itu 30, D-nya itu 270. Nah, jadi dimasukilah ini angka-angkanya ke rumus. Jadi A-nya itu 90, B-nya itu 270, B-nya 210, D-nya itu 270, dan C-nya itu 30. Nah, kan setelahnya itu baru dikali 50 dikali 270 itu hasilnya 24.300. Nah, 210 dikali 30 itu hasilnya 6.300. Nah, habis itu setelahnya 24.300 dibagi 6.300 itu hasilnya 3,86. Nah, peluang kelompok yang sering minum manis untuk terkena obesitas adalah 3,86, yang lebih tinggi yang sering minuman manis. Nah, sekarang kita akan menghitung attributable risk atau AR. Nah, rumusnya itu A per A tambah B dikurang C per C tambah D. Nah, A itu 90, jadi 90 per 90 ditambah 210 kurang 30 adalah nilai C, 30 per 30 ditambah 270 sama dengan 90 per 300 dikurang 30 per 300 sama dengan 0,90 per 300, ketika dibagi menjadi 0,3 dikurang 30 per 300 sama dengan 0,1. Jadi 0,1 dikurang 0,3 dikurang 0,1 menjadi 0,20. 0,20 dikali 100 sama dengan 20%. Jadi sebesar 20% kasus obesitas pada kelompok terpapar murni disebabkan oleh kebiasaan minum minuman manis. Ternyata
Ternyata teman-teman, berisiko terkena obesitas itu sangat berbahaya loh. Maka dari itu, sebelum kita terkena obesitas, kita harus mencegahnya menggunakan 5 level of prevention atau 5 tahapan pencegahan dalam kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama ini promosi kesehatan atau health promotion. Nah, promosi kesehatan ini seperti melakukan edukasi kepada masyarakat, seperti kita menyuruh masyarakat untuk pola makan bergizi seimbang, menerapkan gaya hidup sehat, pola tidur yang cepat, serta pentingnya olahraga supaya obesitas ini dapat dicegah sejak dini. Yang kedua, perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik dilakukan dengan mengurangi faktor obesitas seperti membatasi makanan tinggi gula dan lemak, rutin berolahraga, dan membiasakan pola hidup sehat setiap hari. Nah, yang ketiga itu adalah diagnosis dini atau juga yang disebut dengan diagnosis early. Nah, diagnosis dini bertujuan untuk menemukan obesitas lebih awal melalui pemeriksaan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau juga disebut dengan IMT dan lingkar perut, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Nah, yang keempat yaitu pembatasan kecacatan atau disability limitation. Jika sudah mengalami obesitas, dilakukan pengobatan, pengaturan pola makan, olahraga, serta kontrol rutin agar tidak menimbulkan komplikasi seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Nah, yang kelima yaitu rehabilitasi. Rehabilitas membantu penderita obesitas, terutama yang sudah mengalami komplikasi, agar dapat kembali beraktivitas dengan baik melalui konseling gizi, olahraga yang sesuai, dan pendampingan tenaga kesehatan.